Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Tadinya gue pikir kalau misalkan Infinix Giro 30 4G ini biasa aja, tapi setelah gue pakai cukup lama ternyata ini apa yang luar biasa cuy. Gimana enggak? Harga 2,8 jutaan baru gue sadarin ternyata sulit buat nyaingin King yang satu ini. Bisa dibilang ini ibarat kata the realnya King cuy. Bener-bener King nih. Kingnya sampai 2 kali tuh gue nyebut deh. Ya udahlah ya, kita langsung aja nih ngebahas smartphone yang satu ini, si King Infinix Giro 30 4G ya. Jadi Infinix Giro 30 4G ini cuma punya satu varian aja nih, yaitu varian 8/256GB. Sebenarnya varian ini udah cukup banget ya buat di tahun 2024 mendatang, dan harganya cuma 2,8 jutaan aja. Kalau misalnya kalian cari di pasaran sih harganya kurang lebih seperti itu ya, 2,8 jutaan. Nah, untuk warna yang tersedia juga cukup lumayan banyak nih. Di sini ada sunset gold seperti warna yang gue pegang, ada misty green dan juga warna pearly white ya teman-teman. Cuman gue jarang banget tuh ngeliat yang warna pearly white itu ya. Nah, ini dia HP-nya, dari tadi udah ada di tangan gue. Yang bikin smartphone ini OP buat di range harga 2,8 jutaan dan bener-bener king, yaitu masalah layarnya. Kalau misalnya kalian notice dari tadi, layar dari smartphone itu beda ketimbang smartphone lain di kelasan entry level. Ini beda sendiri cuy, udah curve ya. Gimana enggak, memang smartphone dari Transsion Group gue agak sedikit bingung sih ya, karena memang mereka ngasih spek layar dan juga desain layar yang nggak ngotak menurut gue. Contohnya kalau misalnya kita lihat kemarin si Itel S23 Plus ya, itu harganya cuma 2,1 jutaan kalau nggak salah, dan itu layarnya udah curve cuy. Ya bayangin harga segitu dapat layar curve. Nah, kalau misalkan nambah sedikit sekitaran 700 ribuan, kalian bisa mendapatkan spesifikasi layar yang curve alias spesifikasi yang sama, tapi ada upgradean dari segi layarnya cuy. Desainnya udah sama tapi speknya upgrade. Kalau misalkan nambah 700 ribu sedikit. Nah, secara ukuran layar HP ini tuh memang bisa dibilang cukup lumayan panjang dan gede gitu loh ya, si Infinix Giro 30 4G ini. Layarnya sendiri 6,78 inch, yang dimana gue sendiri kerasa kegedean megang smartphone yang satu ini. Ya padahal tangan gue cukup lumayan gede dan memang gue lebih suka HP yang gede-gede, tapi pas waktu pegang nih HP tuh kerasa panjang banget nih HP. Jadi pas waktu gue kantongin di celana, memang nih HP cukup lumayan mengganggu ya dan kurang nyaman gitu loh. Tapi di sini kalau misalkan ngomongin soal panel, layar HP ini tuh bisa dibilang juara banget di range harga 2,8 jutaan. Karena memang panelnya sendiri udah pakai panel AMOLED pasti ya, karena ya kita tahu sendiri lah, desain layar curve pastinya pakai panel AMOLED. Cuman di sini bukan cuman AMOLED doang, bukan cuman AMOLED tempel ya udah pakai AMOLED doang. Enggak, di sini ada fitur yang namanya 1 billion color. Jadi warnanya itu yang dihasilkan dari King Infinix Giro 30 4G ini bener-bener pekat cuy. Bener-bener gonjreng banget warna dihasilkan. Resolusinya juga ya standar aja sih, Full HD+. Dan yang pasti Corning Gorillaz-nya ini udah pakai Corning Gorillaz seri 5. Bagian ini yang gue salutin dari smartphone yang satu ini cuy. Nah, sejauh gue pakai sih experience layarnya ini ngasih kesan yang baik. Ukuran pansolnya juga cukup lumayan kecil, jadi udah seenak itu kalau misalnya kita ajak buat nonton film. Apalagi soal kualitas layarnya yang tadi gue udah bilang ya, gue udah bisa bilang layarnya bener-bener cakep, apalagi warnanya bener-bener pekat gitu loh ya. Jadi secara experience memang udah bisa dibilang ngasih yang terbaik si King Infinix Giro 30 4G ini. Tapi ada satu bagian yang gak gue suka dari smartphone ini dan bikin gue bingung maksudnya. Karena pas waktu gue coba smartphone lain yang menggunakan desain curve, itu tuh layarnya nggak sesensitif si smartphone Infinix ini. Ya gue agak sedikit bingung sih, sesensitifnya itu dalam artian pas waktu kita nggak sengaja kepegang bagian curve-nya. Ya ini bisa dibilang bagian yang jadi danger sih menurut gue, karena memang kalau misalkan gue coba sih smartphone yang curve itu nggak sesensitif ini. Bahkan ini sensitifnya tuh bisa 2 kali menurut gue ya, ketimbang smartphone curve pada umumnya. Ya memang bagian ini agak sedikit bingung, dan ini yang gue rasakan selama gue pakai Infinix Giro 30 4G ini. Tapi kalau misalnya kalian punya pengalaman lain yang udah pakai King Infinix Giro 30 4G ini, boleh banget tulis di kolom komentar apakah layarnya sensitif atau enggak. Tapi yang gue rasain sih smartphone ini cukup sensitif ya. Nah, terus juga untuk masalah responsivitas, smartphone ini tuh bisa gue bilang cukup responsif ya untuk masalah layarnya. Layarnya sendiri bisa di touch sampai 10 jari, udah upgrade ya daripada seri sebelumnya yang dimana
cuma bisa sampai 5 jari aja. Pas waktu gue tes pakai aplikasi multitask juga nggak ada delay sama sekali. Jadi memang udah seenak itu. Dan memang perlahan-lahan nih upgrade nih sepertinya si King Phoenix ya. Ya nice lah menurut gue, kabar yang bagus dari sebuah King Phoenix gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin SoC, pastinya HP ini pakai SoC andalannya King Phoenix. Apalagi kalau bukan yaitu Helio G99 cuy. Yap, setiap line up-nya smartphone King Phoenix di harga 2 jutaan pasti udah ketebak lah SoC-nya. Ya nggak jauh-jauh dari Helio G99. Kayaknya memang stok Helio G99 di gudang King Phoenix tuh banyak ya. Makanya semua line up 2 jutaan pakai Helio G99 aja lah. Tapi bukan berarti ini SoC ampas, nggak sama sekali cuy. Menurut gua SoC Helio G99 adalah SoC entry level terbaik untuk segmen gaming. Ingat, segmen gaming. Nah, antutunya aja pas suatu gua benchmark di sini dapat di angka 400 ribuan. Skor yang menurut gua udah cukup lumayan tinggi buat smartphone kelas 2 jutaan. Dan gua udah sempet tes juga nih buat Geekbench 6 dan juga 3D Mark benchmark. Skornya kurang lebih seperti ini. Ya sebenarnya standarnya seperti kelasan smartphone entry level aja sih, nggak tinggi-tinggi banget. Bisa kalian nilai sendiri aja lah. Dan gak cuma Antutu sama Geekbench 6 dan juga 3D Mark benchmark aja gue tes, tapi gue tes juga buat CPU throttling dari smartphone yang satu ini. Karena memang gue trust isu ya sama si GT10 Pro ya, yang dimana itu cukup lumayan parah ya throttlingnya kalau gue pas waktu gue pembahasan yang itu ya. Nah, gue takutnya di Infinix Giro 30 4G ini juga ngalamin hal yang serupa. Tapi pas waktu gue tes CPU throttling selama 3 kali berturut-turut dalam waktu 45 menit, jadi 45 menit 3 kali berturut-turut, dan hasilnya di sini stabil banget cuy, stabil banget. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini grafiknya hijau, ya paling ada sedikit drop grafik sih, dan itu cuma di angka 80% aja, nggak sampai 70%. Ya menurut gua stability dari MediaTek Helio G99 di sini bener-bener optimal banget di Infinix Giro 30 4G ini. Tapi memang ada asumsi lain sih mengapa GT10 Pro pas waktu gua bahas itu cukup overheat. Ya kita tahu sendiri lah, itu HP performasinya kenceng, pakai Dimensity 8050 yang dimana cukup lumayan susah buat dijinakin. Apalagi kalau ngomongin OS, si Infinix kan sangatlah lemah ya. Si XOS ini tuh bisa dibilang cukup nggak optimal kalau misalkan dapat SoC yang lebih dari Helio G99. Ya selama gue review HP Infinix sih seperti itu ya. Nah kalau misalkan ngomongin OS, sejauh gue pakai HP ini sih memang tidak ada kendala sama sekali. Sejak pertama kali awal launching smartphone itu udah dapat dukungan update. Ya semoga memang Infinix makin konsisten nih buat melakukan update software pada line up smartphone-nya mereka. Nah, nggak sampai di situ, gue juga udah geber smartphone yang satu ini. Seperti biasa, main game Mobile Legends yang dimana settingannya kalian bisa lihat sendiri aja nih. Settingannya udah oke menurut gue. Dan alhasil untuk FPS ya, pas waktu settingan ratakan dari smartphone yang satu ini, dapat FPS di angka stabil 60 FPS. Minim banget terjadi frame drop yang menurut gue udah gasken banget lah kalau main game Mobile Legends. Gak sampai di situ, PUBG Mobile pun juga demikian. Gue tes di sini dapat settingan smooth ultra ya, standarnya Helio G99 lah ya. Dan FPS-nya stabil di angka 40 FPS, dan yang terpenting giroskopnya lancar jaya. Gak ada kendala sama sekali, gak delay karena memang untuk gironya di sini udah hardware. Nah, terus juga Genshin Impact gimana? Yap, Genshin Impact gue udah sempet coba ya teman-teman di sini selama bermain 30 menit dalam kondisi settingan normal 60 FPS. Alhasil untuk FPS-nya sih sebenarnya di awal-awal dapat di angka kurang lebih 45 sampai 50 FPS, tapi pas waktu 5 menit selanjutnya itu ada drop FPS cuy, yang gue rasakannya dropnya itu bisa sampai 30 FPS. That's why gue lebih merekomendasikan kalian mendingan setting di lowest 60 FPS aja kalau misalkan pengen geber Genshin Impact di smartphone yang satu ini. Lowest 60 FPS, FPS-nya dapat di angka 50 dan itu relatif stabil menurut gue. Nah, terus juga untuk suhu gimana bang? Apakah overheat nih HP kalau diajak ngegame? Ya, sejauh ini gue pakai memang overheat cuy. Gue agak sedikit bingung. Bagian ini memang udah wajar banget sebenarnya ya, karena memang Giro 30 4G ini punya dinamika body ataupun bobot yang memang tipis gitu loh ya. Cuman kalau misalkan main game-game ringan seperti PUBG Mobile ataupun Mobile Legends itu masih selancar itu dan gak ada kendala overheat. Kalau misalkan Genshin Impact digeber selama 30 menit settingan loss 60 FPS baru tuh agak sedikit overheat. Itu ayam berisik banget nih, besok kita sembelih kali ya. Tapi yang jelas untuk isu overheat tidak separah yang ada di Infinix GT10 Pro ya, yang menurut gue itu cukup lumayan kacau tuh HP. HP gaming tapi overheat ya, seperti itulah. Ntar ayamnya kita bunuh aja dulu lah. Lanjut untuk masalah baterai, smartphone itu punya kapasitas baterai yang standar banget 5000 mAh, tapi fast chargingnya 45 watt. Itu siapa sih?
bunuh Ki. Tapi fast chargingnya ini 45 watt, yang dimana pengisiannya ini cukup lumayan cepat. Bahkan gue bisa bilang tercepat buat di range harga 2,8 jutaan. Jarang banget smartphone di harga 2,8 jutaan ngasih fast charging 45 watt. Ya sejauh ini sih baterainya bisa bertahan seharian sih menurut gue ya, secara screen on time, dan itu bisa bertahan 9-10 jam kalau misalnya penggunaannya nggak terlalu boros gitu loh ya, penggunaannya nggak cukup intens. Tapi entah kenapa pas waktu gue aktifin fitur 120 Hz nya ini ya, karena memang kan refresh rate-nya HP tuh cukup lumayan tinggi gitu ya, 120 Hz, dan itu kerasa boros cuy. Ya memang harus butuh optimalisasi lagi lah terhadap si XOS-nya ini. Ya harapan gue memang fitur 120 Hz ini nggak bikin baterai boros aja, karena memang nggak cuma Giro 30 4G aja nih yang ngalamin baterai boros pas waktu kita aktifin 120 Hz nya. Smartphone lain seperti GT 10 Pro pun juga demikian gitu ya. Tapi yang jelas baterainya cukup lumayan irit sih menurut gua, dan gak usah worry karena kalau misalkan di charging udah 45 watt, udah ngebut gitu. Lalu beralih ke bagian kamera. Kameranya sendiri nih HP udah 108 megapiksel. Udah setinggi itu resolusinya. Gimana soal hasil fotonya? Yap, bisa kalian lihat sendiri aja nih. Hasil foto dari Infinix Giro 30 4G memang tidak sesuai ekspektasi gua. Tadi memang gua berharap smartphone ini tuh punya kamera yang upgrade-nya cukup lumayan masif. Ya memang upgrade, tapi nggak sejauh yang gua prediksikan cuy. Tadinya gue berpikir kalau misalkan kamera smartphone itu bakalan jadi best kameranya dari Infinix, tapi nyatanya nggak terlalu demikian gitu loh ya. Secara resolusi memang tinggi, tajam juga hasil fotonya, tapi yang jelas warnanya masih agak sedikit kurang. Ada beberapa momen yang kita capture itu masih sedikit pucat, warnanya tidak konstan menurut gue, tidak konsisten ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat secara SDR juga tidak terlalu baik nih antara memisahkan objek dan juga awannya kalau kalian perhatikan. Tapi hasilnya so far so good lah buat sebuah HP Infinix menurut gua. Mode malam pun juga demikian. Kalau kita lihat dalam kondisi gelap, ya kita harus memanfaatkan mode night mode. Kalau enggak hasilnya bakalan senoise itu coy. Ya noise-nya cukup lumayan parah, dan itu nggak bagus kalau dilihat di hasilnya. Lalu untuk kamera selfie-nya juga nggak main-main. Punya resolusi 50 megapiksel coy. Yap, ini kameranya gede banget secara resolusi, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja. Gue nggak mau komen banyak sih untuk hasilnya. Lalu untuk perekaman videonya sendiri, smartphone itu bisa sampai 2K 30 fps. Kamera depannya Infinix Giro 30 4G ini bisa sampai 2K 30 fps seperti iklannya mereka ya teman-teman. Jadi memang ini katanya kamera yang cocok buat ngevlog ya, smartphone yang cocok buat ngevlog, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja. Ini kalau gue lihat secara preview stabil juga, dan by the way untuk kamera depannya juga bisa sampai Full HD 60 fps cuy ya. Nice lah ya. Tapi kalau gue boleh jujur ya, gue mendingan pakai Full HD 30 fps nya aja, karena memang hasilnya stabil cuy. Dan bukan cuma stabil, secara image quality juga gak jauh beda bahkan ya sama 2K 30 fps. Dan ya mendingan menurut gue Full HD 30 fps aja jauh lebih oke hasilnya. Dan juga ini lebih cocok buat ngevlog sih ya. Ini juga ya bisa dipisah tuh antara background nih, walaupun memang masih over saturated gitu. Cuman gak apa-apa lah. Sebenarnya sih ini bagian yang menurut gue biasa aja, karena Infinix seri-seri lain itu juga udah ada 2K 30 fps. Tapi entah kenapa di boxnya kalau misalkan kalian lihat ini udah ada tulisan 2K 30 fps, dan juga di sini ada vlog kamera. Anjay, keren banget kan? Dan memang gue cukup apresiasi nih terhadap short movie-nya yang dibikin sama Infinix yang menggunakan Giro 30 4G ini. Gue agak sedikit bingung itu hasilnya kira-kira dibikin beneran dari HP ini atau enggak. Tapi yang jelas yang gue apresiasiin tuh bukan hasil ya, melainkan makna dari movie tersebut ya, short movie tersebut ya. Karena memang kalau kita lihat kan kasus bullying tuh lagi banyak ya, dan marak banget di Indonesia. Tapi si Infinix bisa bikin short movie sebagus itu dengan poin yang secepat itu temponya. Nggak lama to the point, langsung sat-sat gitu loh. Tapi katanya rekamnya pakai HP ini. Cuman nggak tahu lah hasil sebagus itu kira-kira bener gak ya? Coba tulis di kolom komentar aja lah kalian. Oke, kesimpulannya Infinix Giro 30 4G ini memang menjadi salah satu smartphone yang worth it buat kalian beli di tahun 2023 ataupun 2024 mendatang, selagi belum ada King Phoenix lainnya. Karena memang smartphone ini di range harga 2,8 jutaan menurut gue masih oke, apalagi spesifikasi yang dikasih. Ya cuma minusnya tadi aja sih, smartphone ini tuh update-nya lama, dan juga secara desain ya memang desainnya oke sih menurut gua, nggak terlalu banyak gimmick. Bagian belakangnya juga solid walaupun ini plastik ya. Cuman kalau misalnya kalian denger
di sini tuh agak sedikit ada kayak murmur yang hampir lepas. Tapi ya udahlah ya, ini memang build quality dari Infinix, jadi ya udah. Cuman HP ini gue bisa bilang oke banget buat kalian masukin ke wishlist smartphone 2023 ataupun 2024 mendatang. Ya intinya kita bakalan lihat aja ke depannya Infinix bakalan ngeluarin smartphone apa lagi nih. Tapi yang jelas dengan hadirnya Giro 30 4G ini menjadi salah satu pembuka bahwa smartphone Infinix punya kamera yang oke. Walaupun hasilnya biasa aja sih menurut gue. Tapi yang jelas itu dia, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @serapintekno. Dan kalau misalnya pengen join ke komunitas kita, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Atau enggak, linknya gue spill di deskripsi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya di komunitas Telegram kita, di sana juga udah rame tuh. Kalau misalnya pengen nanya-nanya. Ya, Chandra pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Tadi ayamnya udah dibunuh, Ki. Oke. Mampus kau.